Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau mengatasi segala pengalaman-pengalaman manusiawi kami. Di tengah segala kesakitan, di tengah segala problem, di tengah segala COVID-19, di tengah segala apapun juga Engkau mengatasinya. Bukan hanya kami mau disembuhkan, tetapi lebih daripada itu. Engkau mengajak kami untuk mengimani Yesus, Sang Sabda, Sang Penyelamat, Sang Penebus kami di dunia dan di akhirat nanti. Terima kasih Tuhan atas pemahaman dan pencerahan ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita diingatkan juga akan apa yang sudah kita renungkan beberapa hari yang lalu tentang penyembuhan seorang wanita pendarahan, ya, 28 tahun, dan seorang anak dari imam bait Allah yang berumur 12 tahun. Yesus menyembuhkan mereka. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak menyembuhkan banyak orang? Siapa saja yang sakit, tanpa pilih-pilih dalam tanda petik. Dan cara Yesus menyembuhkan ada banyak cara yang kita lihat dalam peristiwa penyembuhan Yesus, penyembuhan orang-orang yang disembuhkan Yesus. Pertanyaannya, kenapa tidak banyak orang, tidak semua orang? Bahkan Yesus cenderung mengelak ketika sudah menyembuhkan dan dia pergi mengungsi di tempat lain. Yesus menuntut sesuatu, bagian dari kita yang harus kita siapkan, yang kita sebut dengan iman. Yesus melihat di dalam diri orang ini ada iman. Seorang wanita yang 28 tahun, bayangkan, pendarahan. Seandainya ku jamah saja jumbai jubah, doa batin. Dan kesembuh. Demikian juga dengan seorang bapak yang minta kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Meskipun ada berita bahwa anaknya sudah meninggal. Yesus melihat iman dalam hidup kita, dalam batin kita. Ya, kemarin misalnya dalam penyembuhan Yesus di kolam Bethesda, banyak orang yang berada di sekitar kolam itu, dan kalau ada air yang memuncrat, ya, maka siapa yang lebih dulu sampai ke sana akan sembuh. Tetapi orang lumpuh ini hampir tak mungkin lumpuh lagi, ya, dengan matrasnya tempat dia tidur, menanti-nantikan bahwa dia akan disembuhkan, dan tidak mungkin. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak menyembuhkan banyak orang di sekitar itu? Tapi ada satu orang yang mengharapkan itu, dan Yesus mengatakan, bangunlah, bangkitlah, bawalah matras itu, tempat tidurmu itu, dan engkau sembuh. Saudara, ada satu yang harus kita katakan, bahwa iman, bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan itu adalah sangat dahsyat. Betapa hebatnya kuasa iman yang Tuhan berikan kepada kita itu. Ya. Dan itu dikatakan oleh Paulus dalam surat kepada umat di Efesus. Apakah kita punya iman seperti itu? Dan kemarin dalam bacaan Injil, Yesus tidak melakukan mujizat pun di Nazaret tempat dia lahir. Karena orang hanya sekedar tahu dalam aspek lahiriah Yesus, aspek eksternal Yesus, aspek eksterior Yesus, tidak masuk ke kedalaman. Dan kita lihat begitu banyak orang yang disembuhkan, begitu banyak mujizat yang diberikan, tapi ketika Yesus wafat, berapa orang yang mengikuti dia? Berapa orang yang percaya pada dia? Berapa orang yang sungguh-sungguh berani berkorban untuk Yesus? Ya, bisa dihitung dengan jari. Dan kalau boleh dikatakan, karya Yesus karya yang gagal, karena tidak banyak orang yang percaya kepada dia, bahkan ya lari daripadanya.
Ya, jadi itu kita lihat bahwa kesembuhan itu bukanlah satu-satunya dan bukanlah segala-galanya dalam hidup kita. Tidak berarti kita tidak boleh mohon penyembuhan, itu boleh. Tetapi penyembuhan itu harus membawa kita lebih dalam kepada pengenalan dan pemahaman akan pribadi Yesus. Itu yang menjadi dasar kenapa Yesus tidak menyembuhkan semua orang. Ada unsur yang memang harus menjadi peran kita, bagian kita di situ. Ya. Yang harus kita siapkan, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita olah, yang harus kita kembangkan. Dan itu tidak hanya pada bagian sisi luar, eksternal. Ya. Pada ritual, pada liturgikal, pada kebersamaan. Tapi bagaimana sabda Allah itu, bagaimana Yesus itu memasuki relung-relung batin hidup kita. Kita diajak pada masa pandemi ini masuk ke dalam batin kita yang terdalam, sisi dalam hidup kita. Di mana kita kenal akan dosa-dosa kita, akan kekurangan kita, akan kelebihan kita. Ya, di mana Tuhan akan membimbing, menuntun kita untuk menyingkirkan segala kerak-kerak dosa, kerak-kerak kesalahan. Tapi juga yang menumbuhkan harapan-harapan dalam diri kita. Ya. Nah, kita bisa disembuhkan, kita mendapat pencerahan dari Tuhan. Ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah yang sebetulnya menjadi menjadi perjuangan kita selama kita masih di dunia ini. Ya. Perjuangan kita untuk memasuki relung-relung batin kita, di mana Yesus berada di pusat hidup kita yang terdalam. Dan itu harus melalui proses-proses yang panjang dan lama. Ya, Santa Teresa dari Avila mengajarkan ada 7 ruangan yang harus dimasuki oleh orang kita. Kita berada di pusat hati Yesus, tapi belum di dalam yang paling dalam di mana Yesus tinggal. Ya, disitulah kita pelan-pelan ruang pertama, ruang kedua, ruang ketiga, ruang keempat, sampai ruang ketujuh. Dan itu harus dilalui. Itulah iman, proses iman. Itulah purgatori ya di dunia. Ya, nah disitulah maka bagaimana caranya Tuhan melakukan itu, yaitu dengan memberikan kepada kita mungkin kekeringan, memberikan kepada kita kehampaan, memberikan kepada kita ketiadaan. Ya, bahwa segala sesuatu yang bukan Allah itu harus kita buang, segala sesuatu yang bukan Allah, dan kita harus lepas bebas terhadap segala sesuatu itu. Nah, saya melihat bahwa pandemi ini adalah cara Tuhan untuk memurnikan, sekali lagi, cara Tuhan untuk memurnikan dunia. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Maukah kita dimurnikan? Mau kita mengalami purgatori, mengalami proses penyucian dan pembersihan. Penyucian dicuci dulu, tapi juga disucikan, dibersihkan. Nah, proses inilah yang sebetulnya diminta oleh Tuhan pada kita pada saat-saat seperti ini. Ya, sekali lagi, Anda mau, kita mau atau tidak. Maka saya kemarin dalam renungan saya, mari kita bersembunyi dalam Tuhan. Ya. Kita memasuki batin kita, karena itu membutuhkan waktu yang dalam 28 tahun, bayangkan. Orang pendarahan itu kan suatu proses yang panjang. Orang kusta juga begitu mengalami suatu proses yang panjang. Ya. Orang Israel ketika masuk ke tanah perjanjian 40 tahun, saya ulang-ulang mengatakan. Jadi ada suatu proses yang panjang. Santo Padre Pio 40 tahun dia menderita sakit stigmata, dan itu sungguh-sungguh sakit, bengkak dan seterusnya. Dia diajak untuk mengalami penderitaan Yesus. Ya, ada satu cerita kecil, bukan kecil tapi juga besar. Ada seorang pemuda yang bernama Giacomo pada zamannya Padre Pio. Waktunya dia untuk menikah, tetapi gagal karena dia sakit di lututnya, sehingga dia tidak bisa berjalan sama sekali. Bertahun-tahun dia menderita sakit itu, ya, sampai gagal menikah, ya. Kemudian bahkan dia sampai putus asa, mau bunuh diri dan seterusnya. Sampai suatu saat dia diajak untuk pergi ke tempat Padre Pio, dan ketika berada di ruang pengakuan, Padre Pio memandang Giacomo itu, memandang dengan tanpa kata, melihat tanpa kata. Lalu dia dengan proses pengakuan dosa, diberkati,
Lalu dia pulang dengan harapan dan mengatakan bahwa dia sakit seperti itu. Setelah pulang ke rumah, saudaraku terkasih, apa yang terjadi? Sakitnya tidak disembuhkan, tapi pikirannya disembuhkan. Dia mengatakan, aku ingin menjadi rasul untuk orang-orang yang menderita. Tuhan mengubah mindset kita. Dan dia sungguh-sungguh ketika Padre Pio meninggal dan dia terus-menerus, dia tetap ada di kursi roda. Dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dia menolong orang-orang untuk menerima penderitaan sebagai suatu penderitaan dan bersyukur dengan penderitaan itu untuk kuat. Jadi kalau dikatakan dengan demikian mau mengatakan bahwa penyembuhan, kuasa penyembuhan itu perlu dan penting. Tetapi bila tidak, jadikanlah penderitaan itu menjadi suatu kekuatan untuk pelayanan bagi orang lain. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, ya kita bersyukur bahwa kita diingatkan bahwa penderitaan adalah suatu yang harus kita mohonkan untuk dibuang. Tapi bila tidak, jadikanlah penderitaan itu menjadi kerasulan. Masalah penderitaan itu salib, masalah, problem kehidupan, kita terima dengan penuh syukur dan kita berdoa untuk orang-orang lain. Kita ingat Bunda Maria Dolorosa. Pada masa pada masa pandemi ini, mari kita mohon kepada Maria Dolorosa, Bunda yang berduka cita, Bunda yang bersedih, Mother of Suffering, Bunda of Suffering, penderitaan. Mari kita berdoa untuk orang-orang yang menderita supaya diubah cara pikir, cara pandang, cara hidupnya. Bahwa aku menderita, aku mengalami seperti lilin yang bernyala itu. Dia mengorbankan diri tapi bernyala kepada orang lain. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita, bahwa kehidupan ini bukan hanya kehidupan ini, tapi ada kehidupan baru yang mau Tuhan tawarkan kepada kita. Dan itulah, ya, maka juga kita mohon pada saat sekarang ini, ya kita bisa bermohon, ya, lewat Padre Pio supaya dia juga mengalami pada tahun 1918 itu ketika pandemi flu Spanyol dikatakan begitu, dia mengalami itu tapi dia disembuhkan oleh itu, ya. Maka mari kita mohon lewat Padre Pio supaya kita juga disembuhkan dilindungi dari virus dan disembuhkan dari segala penyakit ini, dan kita menerima penderitaan ini sekali lagi sebagai bagian untuk ikut serta dalam karya penderitaan Yesus. Mari kita berdoa untuk dunia supaya orang menderita, seandainya menderita dengan sukacita dan gembira, dan berdoa untuk banyak orang. Karena Tuhan tahu apa yang dia kehendaki, apa yang dia jalankan. Tuhan memberkati Anda semua, dan bila Tuhan berkenan menyembuhkan Anda dari segala macam penyakit, dari segala macam salib dan penderitaan. Dan bila tidak, mari kita memanggul salib Yesus dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.